Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan mencurahlimpahkan sekian banyak nikmat kepada kita, dengan nikmat yang paling agung berupa dimampukannya kita untuk tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimampukannya kita beramal soleh yang salah satunya adalah hadir di majelis ilmu yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala amal soleh yang Allah izinkan kita untuk mengerjakannya menjadi tambahan pahala untuk kita, serta menjadi wasilah datangnya kebaikan-kebaikan serta keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ngaji kita di Sirah Nabawiyah di kitab Khulasah Nurul Yakin, yang kita sampai pada pembahasan gangguan kaum kafir Quraisy terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah sama-sama kita tahu bahwa selama perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di awal-awal dakwah di masa Makkah, beliau banyak sekali mendapatkan ujian berupa gangguan dari kaum beliau sendiri, yaitu kaum Quraisy. Telah kita sebutkan betapa pembesar-pembesar Quraisy secara bergantian mengganggu dakwah beliau dengan berbagai macam gangguan. Bahkan gangguan tersebut juga datang dari keluarga beliau sendiri, yaitu paman beliau Abu Lahab. Lalu dari pimpinan-pimpinan Quraisy, Fir'aunu ahdil ummah Abu Jahal. Lalu ada Walid bin Mughirah, ada Uqbah bin Mu'aid, dan lain sebagainya,
Yang semua itu pada akhirnya karena saking keterlaluannya mereka kemudian Allah takdirkan mati dalam keadaan terhina. Lalu kemudian kalau kita rangkum berbagai atau beberapa model atau metode gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW, kita mendapati beberapa bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk ejekan. Bagaimana kaum Quraisy itu menyematkan ejekan nama-nama sebutan-sebutan yang kurang baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ejekan yang sebenarnya hati mereka sendiri mengingkarinya, karena mereka sudah menyaksikan sendiri betapa Muhammad ini atau Nabi Muhammad ini adalah sosok yang begitu agung dan mulia akhlaknya, sehingga mereka menyebut dan menjuluki Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Radina bil Amin, kami ridho dengan Al-Amin, kata mereka ketika peristiwa renovasi Ka'bah. Lalu ketika tiba-tiba Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dan mendapatkan perintah untuk mendakwahkan ibadah hanya kepada Allah yang Maha Esa atau dakwah tauhid, tiba-tiba julukan ini berganti. Innaka lamajnun, sungguh engkau itu orang yang tidak waras. Pangapunten lek bahasa Malangi gendeng. Kamu itu orang gila. Majnun, kesurupan. Majnun dari kata-kata jim nun nun, kerasukan jin. Jadi orang yang gila itu kan tidak sedikit yang memang karena ada gangguan dari makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata. Bagaimana seorang yang mulia mereka sebut dengan majnun. La majnun, innaka la majnun, sungguh engkau itu benar-benar tidak waras. Ajaran apa ini? Kami tidak pernah mengenal sebelumnya. Tidak hanya itu, mereka juga menyebutkan Nabi sebagai sahirun kadzab. Engkau itu penyihir yang dengan sihirmu engkau membuat anak lepas dari orang tuanya, keluarga berpisah antara satu dengan yang lainnya, bahkan disebut kadzab, pendusta. Ini kan satu ironi. Dulu mereka mengagung-agungkan tidak ada manusia yang akhlak yang lebih mulia di daerah mereka di Mekah daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka sematkan kadzab, pendusta. Dan inilah cara mereka mengganggu dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menyebarkan sematan atau tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kalau orangnya sudah, maka yang selanjutnya yang kedua, ajarannya jadi sasaran. Mereka menyebutkan bahwa ajarannya Nabi Muhammad SAW itu asatirul awalin, dongengnya orang-orang zaman dahulu, pendongeng. Muhammad itu sekedar berdongeng, semua kata-katanya itu atau yang disampaikan itu tidak benar. Dan tuduhan ini berlaku sampai kiamat nanti. Ini lagi viral, Pak. Ya, ada salah satu dokter yang pangapunten sepertinya
ateis atau minimal agnostik. Agnostik itu kan model baru, model agak ringan dari ateis. Mereka percaya Tuhan tapi tidak mau terikat dengan agama manapun. Ya, setahu saya percaya Tuhan tapi ya gak gelem sholat, ya gak gelem ibadah ala agama selain Islam dan seterusnya. Ya, dia meragukan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Bagaimana mungkin zaman dahulu teknologi tidak seperti sekarang, ada orang yang mengaku bisa bepergian dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu lagi rame dia, ya. Subhanallah, ya, yahdi may yasha wa yudlil may yasha wa yudillu may yasha. Allah Maha memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki dan juga bisa menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetapkan kita pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu ad-dinul Islam, ya. Dianggaplah bahwa ajaran Al-Qur'an, wahyu ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah dongeng belaka. Kemudian mereka juga mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Sungguh Nabi itu cuma diajari seorang. Beliau ini kan lahir dalam kondisi yatim, tanpa ayah. Yang salah satu hikmahnya adalah menutup celah adanya tuduhan bahwa Islam ini adalah ajaran dari bapaknya dan juga mbah-mbahnya. Tapi meski begitu masih saja ada yang mengatakan bahwa ajaran yang dibawa Muhammad ini adalah ajaran yang diajarkan orang lain kepada beliau. Salah satunya adalah peristiwa bertemunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih muda, masih kecil, dengan pendeta Buhairah atau Bahirah. Ini mesti gara-gara ketemu Bahirah ini. Padahal ketemunya juga cuma sebentar. Habis itu nggak pernah ketemu lagi, ya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian mereka juga mengatakan mali hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Kok iso-isoi ada yang ngaku sebagai rasul, dia makan seperti kita dan berjalan di pasar. Bayangan mereka, mintanya mereka itu namanya rasul dari kalangan malaikat. Cuma itulah alasan yang mereka buat-buat. Nanti kalaupun seandainya ada utusan dari malaikat, mereka beralasan lagi, wah ini malaikat, beda dengan kita. Anjani gak gelem beriman aja, golek-golek alasan. Nabi Muhammad SAW itu kan diutus min anfusihim, dari golongan mereka, min anfusikum, dari golongan kalian, sesama kan kita. Beliau itu ya pangapunten kalau tilem tidur ya merem. Beliau ya makan seperti kita, ya jalan seperti kita, ya berkeluarga seperti kita, karena memang agar ajarannya begitu dekat dengan kita, terjangkau. Bisa kita ikuti gitu loh. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, ada aja alasannya. Mosok ono nabi yo mangan, nabi yo makul-makul nang pasar. Kudune ya enggak lah, tapi kan nanti ketika mereka seandainya diutus dari kalangan malaikat juga mencari-cari alasan yang lain. Yang ketiga,
adalah mereka mencari tandingan untuk Al-Quran dari kisah-kisah dongeng zaman dahulu dari Persia. Ada seorang pendongeng namanya An-Nadhr bin Haris. Saya punya teman, ya, itu seorang pengkisah. Dulu sebelum saya kenal beliau, saya kira pengkisah sama pendongeng itu sama. Tapi ternyata beliau tidak berkenan disebut pendongeng. Dan memang kelompok komunitas beliau itu pengkisah. Karena yang disampaikan memang kisah-kisah nyata. Kisah-kisahnya nabi-nabi dan rasul. Kisahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Bukan dongeng. Dan ternyata salah satu alasan beliau kenapa tidak mau disebut dengan pendongeng karena ada cerita ini. An-Nadhr bin Haris ini itu rela untuk berangkat ke Persia, daerah Iran, Irak dan sekitarnya untuk belajar dongeng-dongeng Persia. Lalu kemudian balik ke Mekah untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang tertarik dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Gini, rungokno aku ae iki cerita apik iki. Akhirnya dia mengkisahkan dongeng-dongeng Persia. Yang kemudian membuat mereka itu lupa dengan niatan mereka, ketertarikan mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya apa? Ajaranku, ceritaku, api kan? Karena apa-apa nih dibanding iku sing buat tertarik iku. Ya. Dan ini ternyata masih terjadi di zaman kita. Subhanallah, Pak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Saya kemarin nyoba nyoba saya ngajar di pondok saya, di sekolah saya, ya. Biasanya waktunya ngajar ya ngajar. Ini kemudian saya coba pas memang ngajarnya pas sirah, ya. Saya ingin melihat anak-anak zaman sekarang ini idolanya siapa, ya. Yang saya sebut namanya, silakan sebutkan satu nama yang menginspirasi dia, ya. Macam-macam, Pak. Alhamdulillah saya kemudian tidak bereaksi yang macam-macam, saya pengen tahu aja. Dari ketika itu 10 orang jawabannya macam-macam, ya. Yang nyebut sahabat cuma 1 orang. Dia sebut Khalid bin Walid. Fulan, hadir Ustaz. Siapa? Khalid bin Walid. Kenapa kan nyebut itu? Lek perang gak tahu kalah Ustaz. Cakep para ini. Tahu dia. Ya. Padahal saya tidak menyangka kalau yang dia menyebut namanya, tapi disebut nama dia. Nama Khalid bin Walid ini. Oke, alhamdulillah 1 orang. Kemudian yang menarik lagi ada 2 orang nyebut orang tuanya. Siapa nama yang menginspirasi kamu? Ibu saya, boys. Ya. Ada lagi yang menyebutkan nama. Fulan. Siapa itu? Ayah saya, Ustaz. Udah, kalau orang tua saya tidak perlu tanya kenapa sebabnya. Tapi yang lainnya lucu-lucu, Pak. Ya. Orang yang nyebut Cristiano Ronaldo. Wah, dari repot ya mulai ya. Cristiano Ronaldo memang dia kalau main bola itu pakai Real Madrid dan nomor 7. Sudah saya duga kenapa kamu mengidolakan dia, meskipun aku sudah tahu, saya sudah tahu kerja keras dia Ustaz, menginspirasi dari dulu yang bukan siapa-siapa. Masya Allah. Dia lupa yang diidolakan itu non muslim, anaknya sudah banyak, baru nikah kemarin. Ini kemarin
Kok jenengan ngikuti berita bola nggih. Itu wis duwe anak 3 atau 4. Baru nikah, baru resmi. Lihat anak-anak kita mengidolakan sosok yang tidak beriman. Oke, ya. Ada lagi nyebutkan satu nama, ya. Saya bahkan nggak pernah sopo iku le, ya kan? Siapa itu Mas? Saya benar-benar nggak tahu ya. Gamer Ustaz, masya Allah. Dari mana? Filipina. Kenal anak kita gamer dari Filipina. Yang saya tebak non Muslim ya Mas ya. Iya Ustaz. Kenapa? Menginspirasi dia dulu nggak punya apa-apa, bla bla bla. Saya dengarkan. Ya. Ada lagi menyebutkan satu nama, bahkan saya lupa namanya itu. Ini pendirinya pencak silat Kerasakti, ya, sing apa namanya itu ada salah satu apa namanya perguruan pencak silat Kerasakti apa gitu. Saya nggak nyangka tuh. Kamu kok tahu le? Ya kan? Masya Allah anak-anak kita ini. Sampai ada yang tidak saya sangka itu nyebutkan nama Pak Soeharto. Soeharto. Sampai saya, coba le, Soeharto presiden nomor 2 itu. Iya Ustaz. Kenapa? Katanya keren Ustaz pas dia jadi presiden. Kemeru kan. Dan ini menjadi contoh, saya yakin ketika santri-santri ini santri ya, ini mondok mereka tiap pagi itu deres Quran, ngapal Quran. Dari mereka berapa orang yang menyebut nama-nama real, nama-nama yang nyata dan memang pantas untuk dijadikan idola. Karena mereka mendapatkan macam-macam, mereka baca komik, mereka melihat anime, sehingga yang muncul di sini semuanya fiksi. Kalaupun nyata ya tadi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawannya. Ini menjadi PR, ya. Ini menjadi PR bagi kita semuanya. Bagaimana kita berharap generasi kita dan anak-anak kita menjadi baik kalau kemudian yang dijadikan role model adalah orang-orang yang tidak pantas. Padahal Nabi bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Ya. Al-mar'u ala dini khalilih. Beliau bersabda, seorang itu bersama yang dia cintai. Makanya hati-hati urusan cinta. Saya jangan bilang gitu. Ini bukan urusan sederhana. Bisa mengakibatkan berdampak pada kehidupan kita di akhirat. Nggak terbayang kalau kita terlalu mengidolakan sosok non-muslim, ternyata dikumpulkan dengan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Al-mar'u ala dini khalili, seorang itu berdasarkan agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, silakan lihat siapa yang jadikan teman dekat olehnya. Ini hati-hati, ya. Kembali ke tadi, An-Nadhr bin Haris ini kemudian menceritakan dongeng-dongeng sehingga mengalihkan ketertarikan orang-orang yang saat itu datang dari luar Mekah untuk haji terhadap ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak berhenti di situ, An-Nadhr bin Haris kemudian membeli satu budak perempuan. Satu budak perempuan ini kemudian menjadi pengalihan bentuk yang lain. Orang yang tertarik dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW diajak, diundang untuk ketemu dengan budak perempuan ini. Dan wis sampean ndek kene yo, iki lho ana gorengan, ana panganan, iki lho ana nyanyian. Sehingga turunlah surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtaila wal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan dari sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan-perkataan yang melalaikan
liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dalil ini dijadikan dasar pengharaman musik. Meskipun kelompok yang tidak mengharamkan sepenuhnya melihat adanya ilat, sebab kalau ada li di situ, liyudilla an sabilillah, kalau memang melalaikan menjadi haram, tapi kalau tidak, ya tidak. Ya. Tapi pada akhirnya memang sebaiknya jika memungkinkan kita tidak atau menghindari musik, ya. Tapi saya pribadi tidak yang mengharamkan sepenuhnya. Saya mengikuti pendapat yang adanya melihat ilat, karena guru saya pun seperti itu, ya. Wallahu alam. Ini adalah beberapa bentuk metode orang-orang kafir musyrik Quraisy dalam menghalangi dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, iza'u Quraisyin lis-sahabah. Gangguan Quraisy terhadap para sahabat. Ketika usaha mereka mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menuaikan hasil, mereka mengalihkan gangguan itu kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka adalah as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat generasi pertama yang masuk Islam. Yang masyhur adalah kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Inilah kisah nyata from zero to hero. Ini nyata ini, ya. Harusnya ini yang kita sampaikan. Dari seorang budak yang tidak punya siapa-siapa, bukan siapa-siapa karena memang budak tidak berharga zaman itu, dari kalangan kulit hitam, ya, Habasyah, Ethiopia sana, lalu kemudian menjadi salah satu sahabat yang mulia, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau masih hidup, Nabi bersabda, beliau mendengar suara terompahnya Bilal di surga. Inilah sahabat Bilal bin Rabah. Kita ketahui beliau adalah budaknya seorang pembesar Quraisy bernama Umayyah bin Khalaf. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bayan nas, dan itulah hari-hari yang kami gilirkan bagi manusia. Dulunya Bilal bin Rabah dianiaya, disiksa sedemikian rupa oleh Umayyah bin Khalaf, yang kemudian tidak membuat Bilal bin Rabah kecuali mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Keimanan yang luar biasa tangguh, disiksa sedemikian rupa sampai kemudian dibebaskan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian 10, 11, 12 tahun kemudian, saat peristiwa perang Badar, Bilal bin Rabah lah yang membunuh Umayyah bin Khalaf. Meskipun saat itu sudah dilindungi Abdurrahman bin Auf. Dan nanti kalau kita mempelajari perang ini kan penting, ya. Ini harus kita pelajari, Pak, ya. Saya kemarin itu barian. Napa? Malam 17-an itu. Saya duduk di samping tetangga saya, ya. Mesti kalau duduk samping saya karena tahu dia tahu saya itu ustadz, ya, dipanggil ustadz, ya, ngobrol lah. Ustadz, saya kemarin mau kitab iki ngobrol. Saya tuh senang ustadz baca kisahnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Tapi saya tuh nggak seneng beberapa hal. Apa, Pak? Ya kan? Jadi kan bukan seneng sing apa nih, ya kan? Saya tuh nggak seneng bahas atau baca tentang perang-perang beliau dulu. Apa, Pak? Nggak kan? Kenapa, Pak? Ya kan? Beliau kemudian menyebutkan saat itu perang Siffin, perang Jamal. Saya bilang, loh,
Kalau panjenengan nggak senang itu, wajar Pak, karena itu bukan di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jauh nanti, ya, di masa fitnah. Kalau panjenengan tidak baca itu, saya sudah menduga alasannya apa. Karena banyak versi, simpang siur, ya, antara versi A, versi B, versi C, ya, dan konsekuensinya masing-masing. Tapi kalau panjenengan nggak baca perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, wah sayang Pak, ya. Loh Pak Ustadz, ini keren, ini banyak pelajarannya. Kunna nu'allamu maghaziyar Rasul kama kunna nu'allamul Quran. Dulu Sayyiduna Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, itu mengatakan, dulu kami diajari perang-perangnya Nabi. Perang loh ya, maghazi, perang-perangnya Nabi, sebagaimana kami diajari Al-Quran. Bahas perang ini penting, banyak sekali pelajaran. Termasuk ya tadi, ya, bagaimana Bilal bin Rabah ditakdirkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah membunuh sosok yang dulu menyiksa beliau, padahal sudah dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf. Umayyah datang sama Abdurrahman bin Auf, jadikan aku tawananmu, lindungi aku. Oke, ya, dilindungi. Kemudian tokoh adoh gitu, Bilal, iku Umayyah ya, ini yang dulu menyiksa kami. Ya, sudah ngajak konco-konco, nah wis parani sikat, ya. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf sudah bilang, ini tawananku, ini dalam lindunganku, ya. Sampai kemudian yang masyhur perkataan Bilal, aku sing mati apa dek sing mati, saya yang mati atau dia yang mati. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf tidak bisa berbuat apa-apa, sudah lindungi, korek celain di, ya kan? Begitulah, ya. Sampai kemudian beliau pun terluka, Abdurrahman bin Auf terluka karena usahanya Bilal dan para sahabat yang lain untuk membunuh Umayyah bin Khalaf ini. Ya, inilah Bilal bin Rabah. Lalu kemudian kita mengenal Alu Yasir, keluarganya Yasir, Pak Yasir. Inilah keluarga yang semuanya mendapatkan siksaan dari kaum pembesar Quraisy, dari mulai bapaknya Pak Yasir, kemudian ibunya Bu Sumayyah yang kemudian tercatat sebagai syahidah pertama di dalam sejarah umat Islam. Lalu kemudian anaknya sendiri Ammar bin Yasir disiksa sedemikian rupa, diikat, dijemur di panasnya terik matahari padang pasir. Kemudian sampai-sampai saking jengkelnya Abu Jahal terhadap mereka, Sumayyah jadi korban, ditusuk pangapunten, ya, itu dari kemaluannya, ya, ditusuk sampai meninggal dunia, sehingga menyebabkan beliau menjadi syahidah atau perempuan yang syahid pertama dalam sejarah umat Islam. Tidak lama kemudian disusul oleh ayah beliau, ayahnya Ammar bin Yasir, yaitu Pak Yasir tadi. Tapi saat itu Nabi tidak bisa ngapa-ngapain karena memang kondisi belum memungkinkan. Beliau hanya berpesan, menguatkan dengan sabda beliau, sabron ya ala Yasir, sabar, la haula wala quwwata, sabar nggih Pak Bu, sabar, sabar wahai keluarga Yasir, sabron, sabar, fa inna mau'idakumul jannah. Beliau cuma memberikan motivasi, penyemangat, sabar ya, sungguh tempat kalian di surga. Saat itu memang nggak bisa ngapa-ngapain. Umat Islam kondisinya belum banyak, lebih-lebih juga belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan perlawanan. Kalaupun ia melawan dengan apa, dengan siapa, tidak ada. Sehingga hanya itu yang keluar dari sabdanya Nabi Muhammad SAW, sabar, sabar ya Pak, Bu, Sir, Mar, sabar, sungguh tempat kalian di surga.
Tersisalah Ammar bin Yasir. Itu pun sempat gak kuat sampai terucap kata-kata yang memuji berhalanya Quraisy. Sampai kemudian beliau dibebaskan lantaran ucap kata-kata tadi saking gak kuatnya, ya. Lalu kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beliau menangis, menyesali kata-kata itu, menganggap itu bisa menghancurkan iman beliau. Lalu kemudian turunlah surat, ya, An-Nahl yang berbunyi illa man ukriha, kecuali mereka yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap dalam keimanan. Ini menjadi satu hukum berbeda ketika dalam kondisi terdesak untuk kemudian terpaksa menampakkan sesuatu yang berlawanan dari apa yang diyakini oleh umat Islam. Ini asbabul wurud atau asbabun nuzulnya dari kisah Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir nanti kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kasihan Ammar bin Yasir, dia nanti akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Sehingga ketika nanti terjadi perang Siffin antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, ternyata Ammar bin Yasir berada di kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Lalu para sahabat yang ragu bersing ya, masing-masing mengklaim mendaku kebenaran. Ini benar mana? Kami kemudian Ammar bin Yasir di kelompoknya Ali dan dibunuh oleh kelompoknya Muawiyah. Mereka tahu saat itu yang benar adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib, karena mereka mengingat sabdanya Nabi Muhammad SAW terhadap kondisi wafatnya Ammar bin Yasir. Kemudian yang selanjutnya kita mengenal sahabat Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu taala anhu, ya, sang sahabat yang subhanallah, ya, kita kalau di posisi beliau nggak mungkin kuat. Bagaimana beliau ini disiksa dengan ditelentangkan di atas bara api. Jadi tubuh beliau itu ditentangkan. Kalau tadi Bilal bin Rabah itu di padang pasir, ini di bara api, ya. Di bara api beliau ditidurkan di situ, punggungnya diletakkan di atas bara api tersebut. Sampai beliau berkata, menceritakan hal ini kepada Sayyiduna Umar bin Khattab, sungguh saat itu tidak ada yang bisa memadamkan bara api itu kecuali tetesan lelehan kulit dan lemak punggungku. La haula wala quwata illa billah. Kan Umar bin Khattab pernah penasaran, ya, lek bahasa Malange nggih, Cak, aku kok penasaran loh, bentuk punggungmu ya apa? Ya kan? Temenan sampeyan iki. Temenan, diluk ae, ya. Akhirnya dibukalah, ya kan? Dibukalah bajunya beliau, gamisnya beliau, wis monggo sampean delok. Jadi Umar mak ngintip kan, aduh, sampai berkomentar, aku tidak pernah melihat punggung manusia seperti ini, saking panahnya kondisinya. Barulah kamu beliau bercerita, dulu punggungku seperti ini karena dipanggang dan bara apinya tidak padam kecuali karena tetesan kulit dan lemak dari punggungku. Sampai beliau radhiyallahu taala anhu, tanda kutip, mengadu sesuatu yang manusiawi kepada Nabi Muhammad SAW. Ala tad'ulana, ala tantasirulana, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Tidakkah engkau memohon kemenangan untuk kami? Lalu kemudian beliau merespon, ya Allah ya Rabbi. Beliau merespon, orang zaman dulu sebelum kalian itu ada yang dipendam tubuhnya sampai setengah badan, kemudian digergaji dari tengah sampai badannya terbelah menjadi dua.
disisir pakai sisir besi sampai kulitnya itu mengelupas, dan itu tidak berhasil membuat mereka berpindah dari keyakinan atau iman mereka. Jadi kondisi seperti itu sama Nabi masih dibalikkan, ono sing luwih soro, ada yang lebih susah daripada kalian, tapi mereka tetap pada agama mereka. Kemudian Nabi bersumpah, wallahi, sungguh Allah akan menyempurnakan perkara ini sampai nanti ada orang yang berangkat dari Son'a ke Hadramaut dalam kondisi aman, nyaman. Ujungnya, walakinnakum tastajilun, tapi kalian tergesa-gesa. Aina nahnu minhum, di mana posisi kita dibanding beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Enak sekali kalian menyangka akan masuk surga, padahal belum kalian rasakan seperti yang dirasakan orang-orang sebelum kalian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang kisah perjuangan para sahabat radhiyallahu taala anhum di awal-awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten saya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.